maneka warna. Ini saya sudah di depan rumah Juru Kunci Makam Mbah Gabah di Dusun Gabahan. Nanti untuk teman-teman yang mau tahu silsilah Gabahan seperti apa, dulunya gimana, kok bisa ini dinamakan Dusun Gabahan seperti apa, nanti jawabannya untuk jawabannya Juru Kunci. Nanti kita ke rumahnya, monggo silakan. Pertama saya untuk menanyakan silsilah untuk Dusun Gabahan, dulunya gimana, kok bisa dinamakan Dusun Gabahan, itu gimana perjalanannya? Untuk pertama itu dulu, monggo dijawab. Jadi begini, yang namanya Dusun Gabahan itu mungkin sudah lama, sudah zaman dahulu kala, sudah zaman mbah-mbahne kula jenengan. Kemudian yang namanya Dusun Gabahan sampai sekarang itu ya, alhamdulillah masih Gabahan. Karena apa? Ya namanya Gabahan ini dulunya yang memberi nama juga seorang utusan Gusti Pangeran, yang sehingga sampai sekarang pun juga masih benar-benar diyakini dan sangat yakin tertulis, baik itu dari pemerintahan maupun dari mana saja. Makanya saya minta ini jenengan supaya tahu tentang Gabahan. Gabahan itu berasal dari kata gabah. Gabah itu padi. Padi itu kalau sudah ditumbuk, kalau sudah digiling, padi itu akan menjadi beras. Nah, beras itu kalau orang Jawa bilang sumbering waras. Makanya yang namanya Gabahan ini itu tidak lepas dan identik dengan yang namanya beras. Setiap orang yang punya hajat apapun itu pasti ada makanan. Itu menurut sejarah, mungkin dari pengetahuan saya, sejarah saya juga dapat cerita dari mbah-mbah saya. Mbah Gabah itu dulu-dulunya dari Keraton Ngayogyakarta di Wetan, Jogja, dari Yogyakarta. Kemudian pada waktu itu Mbah Gabah itu menjalani apa ya, kalau dibilang zaman sekarang musafir. Yang pada waktu itu di Keraton Yogyakarta itu di sana mungkin harus ada pengembangan, penyebaran. Yang namanya dahulu itu orang-orang yang tahu tentang agama itu juga masih jarang. Kemudian Mbah Gabah itu mengembara atau menjadi musafir, mencari ilmu, kemudian mengembangkan untuk menjadikan banyak keturunan, yang sehingga keturunan itu bisa sampai sekarang. Kemudian Mbah Gabah itu dulu dari Ngayogyakarta, dari Yogyakarta itu mengembara jalan kaki. Kalau dahulu itu belum ada kendaraan, yang namanya kendaraan itu baru jaran atau kuda. Ya, kalau kuda itu yang punya ya paling tidak itu seorang yang benar-benar sudah punya pangkat tinggi di daerah keraton atau di Keraton Ngayogyakarta. Makanya perlu diketahui bahwa sekarang sudah benar-benar masyarakat Gabahan itu makmur, kendaraan juga sudah banyak yang punya dan semua orang punya, saya rasa. Tapi kalau zaman waktu Mbah Gabah itu memang dulu itu benar-benar musafir jalan kaki, mengembara, benar-benar pada waktu itu mengembara
mencari, membuat ya, yang supaya masyarakat atau yang supaya nanti ada keturunan yang sehingga sekarang berupa menjadi masyarakat atau warga. Kalau dulu Mbah Gabah itu begitu pergi dari keraton Ngayogyakarta itu, beliau dengan adiknya yang namanya Mbah Muhammad Sobari yang makamnya di sana ya, yang di tempat makam umum itu ya. Kemudian pada waktu itu Mbah Gabah dengan Mbah Sobari berjalan bersama, namun pada waktu itu karena memang dahulu itu masih dalam kondisi hutan, yang sehingga pada waktu itu Mbah Gabah itu berpisah dengan adiknya. Pada waktu berpisah itu dulu karena apa? Ya karena bulan itu kan ada Gunung Tidar. Gunung Tidar di sana itu juga ada orang yang benar-benar di situ orang jaduk ya. Orang jaduk namanya Sesuka. Ya. Kemudian pada waktu itu ya namanya orang zaman dahulu karena memang tidak ada tujuan yang sehingga Mbah Gabah dengan adiknya itu tiba-tiba berpisah. Sudah kamu jalan ke sana, saya jalan ke sini. Artinya kalau Mbah Gabah itu jalan ke daerah Tempuran Salaman. Nah, kemudian untuk Mbah Sobari ini perjalanan terus menuju ke Secang, menuju Celincing sampai ke Dusun Gabahan sini. Tapi pada waktu itu belum menjadi Dusun Gabahan, juga sudah tidak ada. Waktu itu Mbah menjadi dusun di sini juga yang masih hutan. Benar-benar itu juga tidak tahu. Atau tapi di sana itu Mbah Gabah itu merasa tidak nyaman, atau namanya akan jadi hutan dengan orang-orang yang tidak. Nah, kemudian pada waktu sudah selama berapa tahun silam Mbah itu merasa tidak nyaman, yang akhirnya Mbah Gabah, kalau dulu Mbah Gabah Madun, kemudian Mbah Gabah itu adiknya siapa? Ketemu yang namanya Kempadian, ya namanya itu adik, sehingga adiknya tidak terima kalau kakaknya itu didolimi, tidak terima kalau kakaknya itu di sana itu ibaratnya itu tidak nyaman, sehingga sang adik ini mengajak kakaknya untuk menjadi satu, hidup bersama di tempatnya Mbah Sobari. Kemudian di sini Mbah Sobari dengan Mbah Gabah itu jadi satu. Nah, setelah itu Mbah Gabah di sini juga dijadikan sesepuh, karena Mbah Sobari dengan Mbah Gabah itu memang lebih sepuh kakaknya Mbah Sobari. Kemudian di sini dibuat Dusun Gabahan, karena pada waktu itu kenapa Mbah Gabah kok diarani Mbah Gabah tadi sudah saya ceritakan. Di sana pun juga banyak para utusan-utusan yang benar-benar di sana itu memberi petunjuk, memberi jalan dan mendoakan kepada Mbah Gabah itu. Karena kalau dulu bukan Mbah Gabah, ini nama aslinya Mbah Suaib. Ya, Mbah Suaib. Nah, pada waktu di sana itu ketemu seorang wali. Beliau itu benar-benar memberikan lahan, dan lahan itu untuk ditempati, dikelola, jadikanlah di sini Dusun Gabahan supaya masyarakatnya makmur, masyarakatnya subur. Karena yang namanya gabah itu nanti yang tadi saya ceritakan akan menjadi beras sumber pemanasan. Gitu. Oke, sehingga lama-kelamaan Ibu Wau tadi sudah berjalan. Nah, akhirnya Mbah Gabah di sini juga dengan seorang istri, yang kemudian seorang istri itu juga punya keturunan, punya anak, sehingga di sini bisa hidup berkeluarga dengan baik, nyaman, adem ayem.
tentrem, dekat dengan adiknya. Jadi makanya kalau di sini itu kenapa kalau di makam Mbah Gabah itu kok tidak dibangun mewah seperti makamnya Mbah Sobari? Karena Mbah Gabah itu merasa lebih tua, wong ini ku ngalah, wong ini sabar. Jadi kalau makam ini dibangun kok gawe susah masyarakat niki ora gelem, mboten kersa. Nah, karepe pengen dibangun sing krana rezeki niku ora gawe. Ngoten niku Mas Ferry. Nggih. Mungkin ke depannya juga bisa dibangun. Sari. Oh, mungkin bisa. Mungkin bisa, tapi ya waktunya belum tahu karena mungkin masa butuh kenyamanan dulu. Kalau masyarakat itu sudah nyaman, masyarakatnya itu sudah benar-benar hidup rukun, itu mungkin keberkahan juga akan datang dengan sendirinya. Dan sehingga keberkahan yang datang yang akan benar-benar diberikan itu sebuah berkah rezeki Allah yang benar-benar halal barokah manfaat. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu baru nanti kita gitu bisa nyuwun gitu idi pangestu supaya di tempat Mbah Gabah juga bisa dibangun makam yang benar-benar disebut mudah-mudahan makam yang baik makam yang umum artinya umum itu ya sing rada luas seperti Sunan Geseng gitu ya. Mungkin seperti itu gambarannya. Gambarannya seperti itu ya, malah justru gambaran kita sebagai generasi penerus kita kan harus sadar. Sadarnya apa? Adanya dusun Gabahan. Adanya dusun Gabahan itu kan karena ada yang membuat. Gitu. Yang membuat siapa? Beliau juga manusia. Manusia siapa? Manusia yang benar-benar sudah dipilih oleh Allah, yang sehingga beliau itu bisa membentuk atau membangun dusun. Makanya monggo kita semua benar-benar sadar diri bahwasanya dusun Gabahan dibuat pasti ada yang membuat. Pasti ada lantang-lanting. Makanya kita semua harus sadar satu, kita dilahirkan di dunia. Dilahirkan di dunia itu siapa yang melahirkan? Ibu. Ada ibu pasti ada bapak. Yang melahirkan ibu siapa? Simbah. Gitu. Ada simbah mestinya simbah kakung, simbah putri. Nah, simbah dilahirkan oleh siapa? Dilahirkan oleh Mbah Buyung. Dan selanjutnya seterusnya sampai para pepunden, para leluhur, sampai ke Mbah Gabah, Mbah Nyai dan minggah datang para wali, minggah datang sedaya para utusan-utusan, para nabi ulama lan sak piturute datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.